akan membahas mengenai manajemen pembiayaan dan sarana dan prasarana. Yang A yaitu pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Handani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentan yang bersifat makro atau satuan pendidikan, sehingga yang makro atau nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasian, efektivitas dan efisien dalam penggunaan data, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah dan permasalahan yang terkait dalam pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah lembaga pendidikan guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan: 1. Kenaikan harga atau increase. 2. Perubahan relatif dalam gaji pengajaran atau teacher salaries. Yang ketiga yaitu perubahan dalam populasi dan kenaikan presentasi peserta didik sekolah negeri. Yang keempat yaitu meningkatnya standar pendidikan atau educational standard. Yang kelima yaitu meningkatkan usia anak yang meninggalkan sekolah, meningkatnya tuntunan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher education. 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Yang A itu dasar yuridis, terdiri dari Pancasila, peraturan perundang-undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke B yaitu dasar filosofis, seperti yang telah ditemukan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Yang ketiga yaitu sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fata 2004, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. 1. Pemerintahan pusat, siswa, kelompok masyarakat, alumni, Pemda, yayasan, pengusaha, orang tua, dan lain-lain. 4. Yaitu kategori pembiayaan. Rich cost yaitu biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu interest cost, yaitu biaya tidak langsung, adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Yang ketiga yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan. Sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, yang dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Yang kelima yaitu pendekatan biaya satuan pendidikan, yang terdiri dari dua. Yang pertama yaitu pendekatan makro. Faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Yang kedua yaitu pendekatan makro, yaitu suatu biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah atau madrasah per murid per tahun anggaran. Yang keenam yaitu fungsi pembiayaan pendidikan, yang terdiri dari 4. 1. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. 2. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Yang terakhir yaitu menggambarkan strategi-strategi yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Yang ke B yaitu manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, atau pencapaian tujuan pendidikan yang berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung. Manajemen sarana prasarana adalah
perencanaan sarana dan prasarana menurut kegiatan pemikiran, penelitian dan perhitungan dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di mana yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peroperasional dalam keadaan pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian maupun pengendalian sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuannya yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kedua yaitu untuk meningkatkan kreativitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Dan manfaatnya yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua yaitu meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu menghilangkan ketidakpastian, dan terakhir itu dapat jadikan sebagai suatu pedoman. Yang keempat itu persyaratan perencanaan sarana dan prasarana, yaitu 1. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. 2. Perencanaan harus jelas. 3. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, mengikuti pedoman standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Perencanaan pengadaan dengan ploy anggaran yang disediakan, mengikuti prosedur yang berlaku, mengikut sertakan untuk orang tua murid, fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Yang terakhir itu dapat didasarkan pada jangkauan pendek yaitu 10 tahun, jangkauan menengah 4-5 tahun, dan jangkauan panjang yaitu 10-15 tahun. Yang kelima yaitu perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak seperti barang habis pakai, barang tidak habis pakai, barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Yang keenam itu pengadaan sarana dan prasarana yang terdiri dari 7 bagian. Yang 1 pembelian, 2 pembuatan sendiri, 3 penerimaan hibah, 4 penukaran, 5 pendaur ulangan, 6 pinjaman, yang 7 yaitu penyewaan. Yang ketujuh yaitu investasi sarana dan prasarana adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar investasi barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Yang keenam, yang ke-8 yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertuju untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar investasi karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran